Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada pagi ini jam 6.30 kita akan jalan-jalannya jauh, yaitu sampai ke Dabuk, Telek, Berindat dan Jagoh ya. Dukung channel saya, like dan subscribe channelnya untuk supaya bisa dapatkan notifikasinya. Baik, kita lanjutkan. Pada perjalanan kali ini kita bergeraknya agak pagi, yaitu jam 6.30. Nah, ini suasana jalan Dabuk di pagi hari ya, masih sangat sepi. Ada beberapa kendaraan yang melintas. Jalannya cukup lebar, mulus, dan ini masih di Telek ya, Sungai Lumpur di Telek ya, di komplek camat. Nah, komplek camat, kemudian ada kantor kiri kanannya, kanan kantor camat ya, kantor Samsat. Kemudian kita akan menuju ke Telek ya, nanti jumpa dengan TPRI Teleknya, TPRI kantor desa Tanjung Harapan ya. Nah, kita belok ke kanan Bapak Ibu ya. Nah, di sini suasana jalannya. Kemudian ini sebelah kiri ini Baitul Quran ya, tempat menghafal Quran. Kemudian kita akan menuju ke arah kantor Kepala Desa Tanjung Harapan sebelah kiri. Nah, di depan kita ini sebelum sampai ke sana, ini adalah komplek TPRI atau TPRI yang nyebutnya dulu ya. Ini sangat terkenal dan berjasa sekali ya untuk di Dabuk Sigep sebagai salah satu stasiun untuk pemancar siaran TV ya, TPRI. Kita belok ke kiri. Kita lewat-lewat di sini. Tempat guru-guru SMA 1 bertempat tinggal ya. Nah, ini tetangga-tetangganya, banyak guru-guru di sini. Asri sekali tempatnya, rapi ya, aman dan tertib. Kita jalan ini bisa mutar nih, bisa tembus lagi keluar. Jadi jalannya tak jalan mati ya, jalannya terus bergerak, bisa keluar. Kemudian kalau kita nengok, memang kiri kanan kita ini banyak masih lahan kosong ya, yang sudah ada miliknya tapi masih kosong. Lokasi ini tak jauh dari kantor desa. Nah, belok kanan ini malah sebelahnya itu sudah ada gedung SMPIT ya, SMPIT, SDIT. Ini kompleknya sekolah-sekolah Islam terpadu ya. Dan di depannya ada masjid yang di sekolah ya, selain difungsikan untuk tempat pendidikan anak-anak belajar di sekolah, ini juga orang umum juga bisa sholat di situ. Sebelah kanan ini ya, ini persisnya di kantor kepala desa nih, cuma tak nampak gambar gitu. Kita akan pergi keluar lagi, pergi keluar jalan utama ya, untuk menuju ke Bandara Berindat. Inilah suasana paginya untuk di Telek. Adakah yang warga Telek di sini yang nonton video? Mungkin boleh berikan komennya. Nah, Telek, karena di Telek ini masih masuk desa Tanjung Harapan. Nah, kantor kepala desanya yang tadi itu. Nah, ini termasuk Baitul Quran, ini berada di Telek atau desa Tanjung Harapan.
Di sini banyak sekali ya anak-anak santriwatinya, pelajarnya yang belajar Al-Quran, hafal Al-Quran. Dan generasi kita semakin generasi yang baik ya, untuk generasi penerus bangsa, agama dan bangsa. Kita turun ke bawah dari jalan Telek ini, kita akan menuju ke kanan untuk mengikuti perjalanan kita berikutnya ya. Nah, kalau untuk suasana Dabuk sendiri, kalau pagi ini seperti ini ya, apalagi ini masih di bulan puasa, jadi memang kalau pagi tak begitu ramai. Jam 7 lewat, kalau di jam hari-hari biasa ya, itu banyak anak-anak sekolah yang lewat, pekerja ya, kantor-kantor yang PNS ataupun yang kantor daerah lah, yang bekerja dengan pemerintah daerah. Kita masih di Telek dan menuju tikungan depan ini. Depan ini juga tikungan dia, kalau ingat dulu kalau masih kecil suka ngebut situ, memang bahaya, tikungan dia langsung nekung gitu ya. Cuma kalau kita berkendaraan dia pelan-pelan dan terkontrol, insyaallah aman. Kalau ke kanan seperti yang kita sampaikan video sebelumnya, itu menuju ke bandara, dan kita belok kiri ini Bapak Ibu yang berasal mungkin dari Singkep Barat ya, mungkin tahu tempat ini, tapi tak ini dengan warga kita yang Dabuk kan. Begitu juga kalau kita ngambil videonya di Singkep Barat, tentu orang di belah Dabuk atau di Singkepnya tak semuanya juga yang paham untuk jalan sana. Jadi makanya kadang begitu kita melewati satu itu, saya sebutkan ini di Begindat, ini di Tanjung Harapan misalnya gitu ya, di Telek. Nah, ini di bandara masih, dan kita akan menuju ke Begindat. Untuk perjalanan kita ini, video kita ini hampir lebih kurang belasan menit ya, kurang sedikit 20 menit. Di sini masih sepi, masih tak begitu ramai penduduknya, jalannya juga sangat mulus ya. Jadi saya ada tujuan memang untuk ke Jago sana, dan video ini juga menjawab dari permintaan ataupun komentar dari abang-abang kita yang di YouTube, di kolom komentar di YouTube, ingin tahu tentang Begindat dan Jago. Nah, ini kita masuk di Begindat. Jadi saya juga ngecek di ini Begindat ya, tepi-tepi jalannya. Saya kurang begitu kenal untuk yang Begindat, batasan RT RW-nya sampai sedetail itu kita memang tak tahu ya. Saya terbayang, jadi sebelum saya bikin video ini memang saya cari di internet Begindat. Saya jumpa Facebooknya saja, tapi tidak detail gitu ya. Saya coba cari di website apakah ada atau tidak, namun juga tak ada. Dan ini mungkin saran juga untuk siapa yang nonton ya, misalnya dari perangkat desa, kepala desa, kalau bisa mungkin sekiranya memang memungkinkan gitu ya, untuk sebuah informasi tentang memperkenalkan desanya, mungkin melalui websitenya ya. Misalnya di desa Begindat ini luasnya dari mana ke mana, kemudian jumlah RT RW-nya, gambaran geografis dan profilnya lah, seperti itu. Kemudian potensinya ya. Mungkin saya membayangkan seperti itu. Saya cari juga di internet tak jumpa. Kemudian saya juga kawan kurang di sini. Siapa tahu nanti dengan ada nonton video ini mungkin ada yang menyapa saya ya, yang dari Begindat. Jadi kita bisa bincang-bincang gitu, karena memang silaturahmi ya, nambah silaturahmi, nambah kawan. Jadi kita tahu nama-nama tempat, apalagi ini kampung gitu. Jadi mungkin kalaupun mungkin tak ada yang ngontak saya, mungkin saya nanti akan coba jalan-jalan lah
untuk di Berindat, terus lanjut gitu kan, terus deretan situlah Singkep Pesisir sampai ke Jago. Nah di Berindat ini tetangga kami orang Berindat, saya terbayang juga nak ngontak beliau, cuma subuh kan, jadi memang belum sempat. Saya bikinlah video seadanya saja. Kalau kita lihat di daerah sini, dia tepi pantai, tepi laut ya, suasananya betul-betul, sebetulnya kalau orang luar nengoknya keren betul. Pandang sebelah kanan itu laut, kalau kita nengok sebelah kirinya rumah warga juga nampaknya berdempet-dempet ramai. Nah cuma jalan-jalan utama inilah akses utamanya, jadi kadang-kadang nak pelan-pelan atau perlu waspada juga, misalnya takutnya kena ada hewan yang melintas kan, tiba-tiba takut membahayakan pengguna jalan, misalnya motor ya. Kalau mobil mungkin tak begitu ini ya, karena berat mobil sangat berat. Kalau motor ini takutnya kalau terempuh dengan binatang yang sedang berlari di jalan, bahaya itu binatang ya, apalagi takutnya anak-anak gitu. Jadi memang untuk lewat-lewat daerah sini itu perlu memang waspada dan terkontrol lah, berhati-hati ya, untuk pengguna-pengguna kita yang menonton video ini, pengguna-pengguna jalan. Saya merekam ini tidak langsung seluruhnya ya, macam saya yang buat tadi ada Berindat, tapi tak semuanya mampu saya jelaskan. Nah ada beberapa potongan videonya nanti dari Berindat itu kita jejak sampai ke Jago. Nah itulah mungkin gambaran saya terbayang kalau misalnya nanti setiap desa atau desa-desa itu bisa punya laman resminya yang bisa mencantumkan, mungkin walaupun tak secara detail ya, tapi paling tidak ada gambarannya, potensi-potensi. Siapa tahu mungkin ada orang-orang Dabuk di luar sana yang tertarik, mungkin ini ada peluang apa nih di daerah ini, oh mau kerjasama lah gitu, misalnya ada sedang usaha tambak gitu, karena daerah itu memang secara alamnya cocok untuk tambak, kemudian tambak udang atau tambak yang bisa menghasilkan. Nah kemudian bisa terbangun kerjasama, pemodalnya atau dikelola oleh badan yang mampu dan bisa bertanggung jawab, mungkin menjadi satu peluang gitu kan, dengan ketersediaannya database data, misalnya website resmi desa. Kita menuju ke Jago. Nah memang sepanjang perjalanan tuh kita bisa bual-bual maupun nengok sekeliling kiri kanan ya. Kalau untuk jalan-jalan panjang seperti ini, di sini petugasnya sudah menjalankan tugasnya. Selamat petugas, Pak Dishub kita yang pintu gerbang masuk ke Jago. Kita sebentar lagi akan jejak sampai ke Jago nih Bapak Ibu. Kalau sebelah kiri ini Pelabuhan Roro. Nah lurus, kalau lurus ini kita menuju ke Pelabuhan Jago. Pelabuhan Jago ini kalau pagi ramai ya, karena memang titik kumpul keberangkatan ya menuju daerah lain. Dan pelabuhan ini aktif, baik itu menuju ke Tanjung Pinang, ke Batam maupun ke pulau-pulau sekitar Lingga ya. Ada yang kedai, speed juga tersedia kalau naik nyatar, atau rute resminya juga ada. Nah mobil-mobil sini, mobil penumpang maupun mobil pribadi ya, yang ngantar orang-orang yang nak berangkat. Kita lah ditunggu oleh abang-abang di sini yang siap membantu kita. Kita tahu betul bahwa benda tanah Melayu yang ramah ini, walaupun suasananya pelabuhan, tapi tetaplah dia benda tanah Melayu ya, benda tanah Melayu. Nah kita sudah siap-siap beli tiket dan kita berada di pintu masuk. Ini ada kedai. Saya juga kalau kekurangan masker, beli masker di situ. Dan kita nunggu sekejap. Jadwal kapal kita menuju ke Batam itu jam 8 pagi, 8 ya kalau salah. Nah jadi ini suasana Jago ya, untuk abang kita yang nanya nengok kondisi Jago terbaru. Nah ini betul-betul kita dapatkan videonya pada tanggal 20 April ya, suasana Pelabuhan Jago. Cuaca di sini siap
gerimis tadi perjalanan kita, dan di sini malah di perjalanan kita lagi mendung, di sini udah hujan ya. Nah, mudah-mudahan teduh cuacanya sampai perjalanan kita keluar ya. Memang tujuan kita nih nak berangkat ke Batam. Jadi memang saya kira pas nih perjalanan video yang nak saya ambil nih seputar di Dabuk, kemudian Berindat ya. Untuk di tempat lain sebetulnya saya nak merekam, cuma kena data di handphone itu tak muat. Ada video yang beberapa data yang harus saya hapus kan. Jadi saya ngapus dulu tadi. Jadi mungkin lain kali ya untuk desa-desa lain di Singkep Pesisir bisa kita ambil gambarnya, dan kita rindu juga ingin keliling di kampung kita dan kita sharekan kepada yang belum sempat jalan-jalan. Nah, cuacanya hujan. Di sebelah kanan ini pompong atau speed yang nak kedai atau ke daerah pulau-pulau di sekitarnya ya. Jadwal kapal kita sudah sampai berangkat jam 6 lewat, sampai sini sekitar jam 7 lewat, jadi kita masih menunggu kapal. Di sini pelabuhan ni ada, tak salah saya, 2 atau 3 kapal besar yang nak berangkat pada pagi ini. Rutenya tujuannya ke Pinang. Dari Dabuk ke Pinang, ada juga dari Daik singgah ke Jagoh terus ke Pinang. Dan satu lagi Batam. Kita udah masuk di kapal. Tadi pemeriksaannya normal ya, sebagaimana yang memang udah ditentukan oleh pemerintah kita. Alhamdulillah udah masuk dalam kapal dan kita bergerak menuju ke Batam, alhamdulillah. Dan ini suasana kita di laut pagi ini. Untuk keadaannya teduh ya, tak adalah gelombang-gelombang besar yang mengkhawatirkan, bahkan memang perjalanannya mulus. Penumpang kalau nampak saya banyak, tapi tidak semuanya terisi, mungkin sekitar 60-70% ya. Maaf kalau salah hitungan persentase deh. Tapi di tiap bagian, di depan, di tengah, di belakang itu terisi semua. Perjalanannya kalau tak salah dari jam 8 lewat tuh kita sampai jam 12-an lewat ya, untuk menuju ke Batam. Nah, ini kita udah hampir sampai nih di Batam. Kapal kita pun lah siap-siap nak merapat. Untuk harga tiketnya dari Dabuk ke Batam ini 245.000 ya, pakai kapal kita Oceana 5 ya, ada namanya. Kita udah sampai Dragon, Oceana Dragon 5. Kita udah sampai di Pelabuhan Punggur. Nah, dari Dabuk dengan Batam ini walaupun beda jam, tapi suasananya juga udah beda ya. Kita keluar dari pelabuhan itu masih bahasa Melayu gitu, kena orang Dabuk kan, Dabuk bahasa Melayu semua. Sampai di sini kita udah bercampur baur ya, kadang kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Melayu kita mungkin sudah hanya tertentu saja mungkin ya, sesama-sama Melayu gitu. Kita menuju pintu masuk kedatangan di pelabuhan. Di sini saya sengaja memang rekam di sini untuk mengajak Bapak Ibu untuk nengok yang belum sempat ke Batam pada momen puasa nih, bisa nengok oh gini suasana di Batam ya, khususnya di Punggur. Untuk pemeriksaannya pas pula di sini. Saya nampaknya langsung keluar aja nih. Kita sampai ya, karena kita udah melakukan pemeriksaan juga waktu di Dabuk. Jadi begitu keluar kita nyarilah kendaraan kita. Kalau kita dijemput, ada yang jemput. Saya nelpon saudara angkutan, kebetulan dia memang bawa kendaraan angkutan ya, cuma rutenya sana, jadi saya gunakan taksi yang ada di apa namanya, di pelabuhan. Jadi hitung-hitung kita memanglah ada rezekinya ya, putaran rezeki itu memanglah ada. Boleh kita ngambil di luar, itu rezeki orang luar juga. Nah, kalau kita ngambil sini pun ini pun rezeki orang sini juga. Jadi
kita tunaikan aja yang cocok dengan kita, rezeki kita. Memang kalau rezeki dia dan rezeki kita ya. Perjalanan di Punggur, saya rasa ini perjalanannya cukup panjang ya. Sebelum saya mengakhiri video ini, terima kasih sudah nonton perjalanan dari Dabuk sampai di Batam, tapi nanti fokusnya kita ke Dabuk saja. Demikian ya, terima kasih atas waktunya udah menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.